Oke. Selamat siang, mahasiswa PDE dan PDE dari kelas LA 72 ya. Oke. Jadi udah. Oke, kita lanjutkan. Halo. Saya ulang kembali ya. Ini soal yang lengkap. Dengan boundary condition, jadi dengan batasan keadaannya yang diketahui. Pokoknya ada batasannya, pasti punya jawab lengkap ya. Kalau tidak ada, ya seperti tadi selalu plus HY plus GX. Ya. Kalau ini nanti seperti itu juga, tapi diteruskan ya, karena ada batasnya. Baik. Jadi soalnya adalah apa lagi? Ya. Gak gangguan gini. Jadi soalnya seperti ini. Ya. Do Korajep do S2 ini adalah campuran, ya, turunan campuran. Diketahui S korak Y dengan with boundary conditionnya ZX, 0, berarti Y-nya 0 ya, sama dengan S kuadrat, dan Z1, Y, berarti X-nya sama dengan 1. Artinya, ya, dengan cos Y, ya. X-nya 1 nih, ZX, Y. Jadi X-nya 1, hasilnya cos Y. Solusinya adalah selalu kita turunan parsial ini kita pecah. Do kuadrat Z per do X do Y ini sama tidak dengan do Z per do Y diturunkan terhadap X per do X. Ini atar ya. Baca Anda sudah terekam sih. Ya. Tadi nak masuk Anda. Kenapa? Kau nak lapor. Oke ya. Jadi do Z per do Y diturunkan terhadap X. Sama dengan S korek ini. Modal ini nanti akan diuji juga. Saya sudah kasih tahu ya mana-mana diuji itu. Ya. Jadi ini adalah do Z per do Y diturunkan terhadap X. Ya. Sama dengan S korek Y. Kemudian si DX-nya ini kita pindah ke belakang. Ininya. Pindah belakang ya. Kita pindah di belakang. Kemudian ini kita integralkan kiri kanan. Integral dari do per do Z per do Y sama dengan integral dari S kuadrat Y do X. Ini kan. Nah, integral kita baca integral do U ya. Integral do Z per do Y ya do Z per do Y. Karena ini integralnya terhadap X per do X, maka Y-nya ini anggap konstan, boleh keluar ya. Y-nya dianggap konstan, boleh keluar. Jadi, boleh keluar. Y-nya udah keluar ini. Tinggal S kuadrat do X. Maka do Z per do Y dengan Y dikali integral S kuadrat. Loh. Baru muncul. Sudah di absen baru muncul. Sayang sih. Ya. Aduh. Hati-hati jangan kurang 80% ya.
Integral dari x kuadrat do x adalah 1/2 tambah 1 x pangkat 2 plus 1. Jangan lupa setiap integral dari do x pasti ada tambah fy. Itu penting ya. Ingat nggak integral, kalau integral titik-titik dx nanti tambah c, hasilnya fungsi x tambah c kan. C-nya itu adalah ini. Jadi mungkin yang baru datang perlu diingat ini tadi. Ini kalau integral do x atau dx hasilnya fungsi x ditambah fy. Ini ingat ya. Integral titik-titik dx hasilnya fungsi x tambah fungsi y. Kemudian integral titik dy adalah fungsi gy tambah gx. Jadi kalau do x ditambah fy, kalau do y ditambah gx. Ya. Perlu diingat. Maka di sini integral dx ini, integral dx hasilnya fy. Ya. Nah, ini kita selesaikan. Do z per do y adalah y kali ya, y kali ini hasilnya dari berapa? 1/2 plus 1 1/3 x pangkat 3 enggak? Halo? Ya. 1/3 x pangkat 3 kemudian ditambah x fy. Nah, supaya do y-nya hilang diapain? Ini semuanya kita kali dengan do y. Coba kita kali dengan do y sehingga ini do z per do y dikali do y gitu kan? Sama dengan ini kalau kita kalikan 1/3 x pangkat 3 y kali do y. Enak. 1/3 x pangkat 3 y kali do y tambah fy do y. Ya. Nah, ini kan bisa do z per do y kali do y. Do y bisa hilang. Artinya dicoret ya D1 kan. Sehingga ini tinggal do z sama dengan 1/3 x pangkat 3 y do y ditambah fy do y. Kemudian ini kiri kanan diintegralkan. Integral do z sama dengan integral dari 1/3 x pangkat 3 y do y tambah integral dari fy do y. Integral do z, z enggak? Atau z ini sama dengan z x, y ya. Z-nya ini adalah z x, y. Integral do z, z x, y. Sama dengan. Nah ini kena terhadap y, maka x 1/3 x pangkat 3 konstan enggak? Halo? 1/3 x pangkat 3 konstan enggak? Bukan y. Karena bukan y, makanya boleh dikeluarkan. Jadi keluarkan 1/3 x pangkat 3 integral y do y. Ditambah, nah ini yang menjadi apa? Ketentuan tadi integral, karena ini kita tidak bisa hitung juga kan. Jadi fy do y ini adalah sebagai hy. Jadi ada saya catat sini. Harus diingat bahwa ya, ini putus ya. Perlu diingat nih adalah hy, integral fy do y adalah hy. Diganti ya, substitusi. Kita ganti dengan hy. Nah, waktu nanti kita selesaikan integral do y harus tambah gx. Ya. Sehingga z x, y sama dengan 1/3 x pangkat 3 integral y do y apa? Y pangkat 1 ya. 1 tambah 1. Y pangkat 1 tambah 1. Ini tambah hy tetap. Jangan lupa tadi saya pesan kalau ada hy apa do y titik do y adalah ditambah dengan apa sini? Apa tadi? Di belakangnya tambah apa? Gx. Jadi ini mungkin yang depan diri. Nah nih, ini kasih warna apa nih? Supaya ingat.
Mana? Ini perlu diingat nih. Ini sangat penting. Kalau ini tadi apa? Kalau ini do X atau dx sama ya. Ini kan hasilnya fungsi X tambah Fy. Tapi ingat nggak kalau integral do X tambah C. C-nya itu diganti dengan Fy. Kalau integral titik do Y hasilnya fungsi Y ditambah Gx. Ya ini penting ya. Bentar lagi kita kuis loh. Kalau Anda nggak ngerti ini gimana kerjakan? Halo? Oke? Nah, maka jadinya berapa nih? Jadi Z X, Y atau Z saja boleh, tapi fungsi Z X, Y ini dipakai karena nanti ada di boundary-nya masalahnya. Ini hasilnya apa nih? Sepertiga X pangkat 3 dikali berapa nih? 1 tambah 1 setengah X Y kuadrat. Setengah Y kuadrat tambah HY tambah GX. Tambah HY tambah GX. Sehingga hasilnya ZX, Y adalah 1/6 X pangkat 3 Y kuadrat ditambah HY ditambah GX. Ini salah satu model dari apa? Partial differential equation ya. Atau PD partial ya. Ini kalau di sini tanpa boundary ini jawabannya. Selesai udah. Kalau ini tanpa boundary ya. Tanpa apa boundary condition nih. Karena diketahui, nah berarti HY sama GX dapat dicari. Ya. Saya tanya dulu, paham nggak ke sini? Kalau sudah, nah sekarang baru kita masukkan di apa? Boundary tadi kita tahu apa? Ini kacau lagi nih. Bisa kacau. Sering kali ya, aduh mah. Ini enggak tertulis ya? Harusnya 2 baris kok satu baris pun enggak selesai. Coba kita save dulu ya. Ini di kalkulus 3. Ya, tutup dulu ya. Jadi panggil lagi dari sini kita apa harus dipanggil kalau enggak kita jalan kena tadi. Pasti ada yang hilang deh. Anda lihat. Jadi terakhirnya. Nah, ini tadi kan terakhir ini hilang kan? Tuh. Hilang deh. Memang itu. Oke, ini belum di share ya. Kita share dulu. Lupa share ya nih. Share. Ini. Gimana dia nih? 18 ini. Oke, jadi yang ini berapa tadi ini? Sepertiga, berarti ini setengah Y kuadrat tambah HY tambah GX ya. Ditambah HY ya, ditambah HY ditambah GX. Pasti ada belakangnya itu ya. Sehingga ZX, Y sama dengan 1/6 X pangkat 3 Y kuadrat ditambah HY ditambah GX. Nah inilah
kalau jauh umumnya ini. Jauh umumnya karena HX, HY, dan GX-nya belum tahu. Sehubungan mempunyai apa tadi? Boundary condition, mempunyai keadaan yang batasannya diketahui, maka kita masukkan batasannya tadi, kita cek apa? Nih, Zx, kita catat Zx, 0 sama dengan S kuadrat, ya. Zx, 0 diketahui Zx, 0 sama dengan X kuadrat. Ya betul ya? Bisa. Zx, 0 sama dengan X kuadrat. Ini given ya, ini udah diketahui nih. Ini dari boundary-nya. Oke. Ini memang diketahui. Oke. Nah, sekarang kalau kita masukkan nih. Given-nya apa? Coba masuk nih. X, 0. Artinya apa tuh? Berarti Y-nya 0 enggak? Ya, di sini artinya Y ini yang sama dengan 0. Ya, Y-nya 0. X-nya tetap. Jadi kita semua Y ganti 0 coba. Jadi sama dengan 1/6. X-nya tetap, X pangkat 3, Y-nya ganti 0. 0 pangkat 2 ditambah HY menjadi H0, GX tetap. Paham nggak maksudnya? Kalau diperhatikan ini yang penting ya. Jadi kita masukkan karena diketahui Zx, 0 adalah S kuadrat di boundary condition-nya, maka X tetap, Y yang ganti 0. Jadi Anda ganti nih, X-nya pangkat 3 tetap, Y kuadrat jadi 0 kuadrat, HY menjadi H0, GX tetap. Ini yang nilainya sama dengan X kuadrat. Karena ini dikali 0, ini ada 0 ya. Maka ini hilang nggak nih? Halo? Ini menjadi 0 nggak nih? Ini sama dengan 0. Sehingga terjadilah, tinggal apa? Tinggallah H0 tambah GX sama dengan X kuadrat. Berarti GX berapa? GX adalah X kuadrat kurang H0. Halo, sampai sini jelas? Dapat hubungannya bahwa GX adalah X kuadrat kurang H0. Nah, kita tinggal dulu. Kemudian kita salin lagi yang ini. Ya. Hasil sementaranya atau umumnya. Jadi bahwa Cx, Y adalah berapa nih? 1/6 dari berapa? X pangkat 3 Y kuadrat ditambah HY ditambah GX ini. Nah, dari boundary-nya kita ketahui apa tadi? Boundary condition-nya bahwa Z1, Y adalah cos Y. Z1, Y adalah cos Y. Kita salin ya. Diketahui Z1, Y bahwa Z1, Y sama dengan cos Y. Benar ya? Coba kita cek lagi. Z1, Y sama dengan cos Y. Nah, dari sini kita akan memperoleh hubungannya apa? Ini saya stabilo. Ini yang dari boundary condition. Ya, boundary condition-nya. Maka di sini kita masukkan Z1, Y sama dengan apa? 1/6 kali X-nya diganti 1. Ini X-nya 1 enggak nih? Halo? Kan artinya ini X, Y, X-nya 1. Jadi 1/6 kali 1 pangkat 3, Y-nya tetap. Y kuadrat. HY, Y-nya tetap. Tapi X-nya ganti 1. Enak? Nah, ini diketahui sama dengan cos Y. Given ini kan cos Y ini. Nah, sehingga ini hasilnya apa? 1/6 Y kuadrat ditambah HY ditambah G1. Nah, G1 ini gimana nih? Tadi kita sebelumnya sudah ada GX enggak? Berarti G1 berapa sih? G1 adalah 1 kuadrat dikurang H0. Sehingga G1 berapa? 1 dikurang H0. Enak. Nah, ini yang nanti kita substitusi. Kita ganti. G1 kita ganti. G1 kita ganti dengan apa? Halo? G1 kita ganti dengan 1 kurang H0. Ya. G1 kita ganti dengan 1 kurang H0. Ya, ini G1-nya ini.
sama dengan cos Y. Sampai sini jelas? Nah, berapa HY? Yang kita mau cari kan sebetulnya HY di sini. Tujuannya untuk mencari HY ya. Tadi GX sudah kan? Nah, berapa HY? Maka HY berapa? HY sama dengan cos Y. Ini pindah ya, min 1/6 Y kuadrat, pindah tempat. Ini pindah tempat jadi min 1, min H0 jadi plus H0, ya enggak? Halo? Nah, kemudian ini kita substitusikan ke dalam soal yang tadi yang terakhir ini. Mana tadi? Terakhir tadi ini ya. Atau kasih nama lah yang terakhir ini kita kasih bintang 1. Gitu kan? Nah, dari bintang 1 kita dapat dari Jx, Y adalah 1/6 X pangkat 3 Y kuadrat tambah HY tambah GX. Ya. Nanti HY dan GX kita ganti. Jadi kita dari bintang 1 kita peroleh dari apa? Zx, Y sama dengan berapa? Sorry. Sama dengan berapa? Ini 1/6 X pangkat 3 1/6 X pangkat 3 Y kuadrat ditambah HY ditambah GX. Nah, kita gantilah. Yang kita ganti apa? Yang kita ganti HY dan GX ya. Ya, kita ganti. Substitusi ya. Jadi Zx, Y sama dengan 1/6 X pangkat 3 Y kuadrat. Nah, sekarang HY-nya berapa? Salin. HY-nya ini kan. Halo. HY-nya ini kan. Cos Y kurang 1/6 Y kuadrat kurang 1 tambah 0. Ya. HY-nya kita ganti dengan cos Y kurang 1/6 Y kuadrat kurang 1 tambah 0. Salin ya. Jadi HY-nya kita ganti dengan apa? Cos Y dikurang 1/6 Y kuadrat. 1/6 ya. Terus dikurang 1 ditambah H0. Nah, GX berapa tadi? Nih, di atas. Berapa? Di sini GX berapa? Ini GX. GX berapa? X kuadrat kurang H0. Kurang H0 kan? Jadi kita ganti X kuadrat kurang X kuadrat kurang H0. Apa yang Anda lihat sini? Yang tandanya berlawanan ini enggak? H0 min H0. 0 enggak? Plus H0 min H0 kan meniadakan jadi 0. Maka tinggallah, berarti Zx, Y-nya tinggal apa? 1/6 X pangkat 3 Y kuadrat ditambah cos Y min 1/6 Y kuadrat. Nah, ini sebaiknya tambah X kuadrat min 1. Betul nggak? Halo? Min 1 tadi mana? Inilah jawaban akhirnya. Nah, lihat sekarang. Tidak ada HY, tidak ada GX. Betul nggak? Nah, kita periksa. Kalau ini kita cari turunan parsialnya, apa tadi? Do kuadrat Z per do X do Y, apakah sama dengan soal yang tadi di atas? Kosinus dari 2X kurang 3Y. Sebentar kita periksa ya. Sampai sini dulu, ada pertanyaan dulu. Inilah jawaban akhirnya. Jadi inilah solusi yang dimaksud dengan solusi apa nih? Solusi apa? Solusi partial differential equation. Bukan produk desain engineering ya. Ini singkatannya sama. PDE ya. Partial differential equation atau PD partial. Ya. Ini solusi PDE atau solusi PD partial. Sudah paham sampai sini? Nah, sebentar lagi kita periksa. Benar nggak kalau ini kita turunkan sampai turunan kedua yang campuran ya. Apakah benar jawabannya sama dengan soal tadi? Jadi bolak-balik ya. Kalau
ini kita cari turunannya. Turunan parsial itulah merupakan PD parsialnya atau PDE, partial differential equation. Ya, oke. Sekarang Anda sudah jelas maksudnya? Sekarang buktinya apa? Kita periksa ya. Periksa, kita periksa. Kita periksa ya. Periksa kebenarannya. Maksudnya kita periksa kebenarannya. Jadi ketahui Z X, Y sama dengan berapa? 1/6 X pangkat 3 Y kuadrat ditambah cos Y dikurang 1/6 Y kuadrat dikurang ditambah X kuadrat dikurang 1. Ini. Bagaimana turunan keduanya? Do kuadrat Z per campuran tuh. Do X, do Y. Ayo. Pertama kita cari dulu do Z per do Y dulu. Boleh terbalik do X sama juga. Kita cari berapa? Berarti yang kita turunkan terhadap apa nih? Terhadap Y kan? Halo. Kalau per do Y artinya terhadap Y. Y ini yang kita turunkan. Cos Y. 1/6 ini Y kuadrat. Yang X konstan yang ngambil kan? Ya nak? Turunan parsial. 1/6 X pangkat 3 dikali turunan Y kuadrat berapa? Halo? Apa? Anda serius kelihatan tapi bukan melihat ke kalkulus. Mungkin saya terakhir ngajar Anda ya. Memang terakhir juga ya, betul. Tapi bisa jadi tahun depan sudah tidak ngajar lagi di sini. Mungkin tidak ada binus juga, mungkin. Maybe, nggak tahu. Karena ada aturan tahun ini usia 70, stop. Ya. Y kuadrat turunannya adalah 2Y ditambah. Nah, turunan cos apa? Min sin Y, kan? Min sin Y. Min 1/6 kali Y kuadrat turunannya apa? 2Y. Nah, ini konstan nih. X kuadrat konstan. 0. Terus min 1 konstan. Min 0. Kan gitu kan? Turunan parsial kan begitu. Halo? Tahu ya? Kalau diturunkan antara Y saja yang diturunkan. Y saja yang diturunkan. Yang selebih dari Y konstan. Kalau konstan saja turunkan 0. Konstan tanpa pengali ikut sebagai pengali. Ya. Sehingga hasil do Z per do Y adalah, nah ini 2/6 berapa? 1/3 X pangkat 3Y. Plus kali min sin Y kurang. Nah, 2/6 1/3 Y. Sudah. Nah ini kita turunkan lagi. Do Z per do Y diturunkan lagi terhadap campurannya X. Berarti X-nya yang kita turunkan. X-nya kita turunkan. X cuma 1. Betul nggak? Selebihnya konstan. Berarti berapa nih? 1/3 kali 1/3 Y kali X pangkat 3 kita turunkan apa hasilnya? 3X kuadrat enggak? Halo? X pangkat 3 kita turunkan? 3 kali X pangkat 3 kurang 1. Nah, min sin Y konstan 0. 1/3 Y konstan 0. Maka terjadilah apa? Do kali do kuadrat Z, do dari do Z, do kuadrat Z per do X do Y. Sama dengan berapa? 1/3 kali 3, 1. Tinggallah Y kali X kuadrat Y nak. Coba Anda lihat, soalnya benar nggak ini? Tadi soal awalnya. Halo? Sama nama nih? Sama enggak? Nah itu, kalau Anda sudah ngerti, ya, dicari kembali, dibalik ya, hasilnya itu kalau diturunkan di turunan parsial, maka jawabannya sama dengan soal sebelumnya. Sama kan? Berarti benar Anda carinya. Anda sudah tahu oh, jawaban saya itu benar. Tapi kalau tidak sama, nah, something wrong. Jadi ada sesuatu yang salah. Oke? Sudah jelas sampai sini? Ini yang maksud saya
setelah Anda peroleh jawabannya, diperiksalah apakah turunan yang ditanya di soal tadi kebalikannya sama enggak dengan soal tadi. Sudah paham? Oke. Ada pertanyaan di sini? Satu, saya contohkan. Ya, yang ini, yang lengkapnya ini ya. Kalau yang lengkapnya ya. Oke. Baik. Ada kalanya soalnya itu dicampur ya. Dicampur. Jadi jawabannya tidak, maksudnya seperti ini ya. Selesaikan PDE apa? Partial differential equation atau PD partial. PDP. PD partial. Saya takutnya ada salah pengertian. Ini PD partial. Yaitu do kuadrat Z per do X do Y tambah 1/Y kali, ini hati-hati nih, do Z per do X, ini sedikit jalannya beda sama tadi. Nah, soalnya kayak gini. So, what do you do? Next. Hello. Ya. Ini tadi kita ketemu yang ini kan, tunggal. Sekarang campur-campur. Ada campur yang lain lagi. Kan tadi saya bilang turunan parsial itu banyak kan. Ada yang kode 1, ada yang turunan pertama, ada turunan kedua. Ini campur nih, ada turunan kedua, ada turunan pertama. Nah, yang ditanya itu pasti ini kan. Selesaikan itu artinya yang dicari itu Z X, Y-nya. Berapa? Z X, Y-nya yang ditanya. Ayo. Caranya gimana? Tadi ini bisa kita uraikan, ini apa ya? Turunan kedua ini artinya turunan pertama salah satunya diturun kalau terhadap Y, satu lagi terhadap X, kan campuran. Ini boleh terbalik nih. Bisa nggak do Z per do X, ini do per do Y. Boleh. Ya, tapi biasakan aja ini do Z per do Y, yang di sini do X. Oke, tambah 1/Y kali. Nah, ini artinya apa nih? Do Z per do Y ini sama enggak? Do per do X dari Z. Itu enggak? Halo? Do Z per do X ini sama enggak? Do per do X dari Z. Ya kan? Kalau Z-nya masuk ke sini, do Z per do X sama. Ya. Tujuannya apa? Supaya ininya sama nih, ini. Tujuannya ini supaya, sorry. Yang ini sama ini, itu masuknya. Supaya bisa dikeluarin. Ya. Paham maksudnya? Dibuat sama, itu maksudnya. Nah, sama dengan Y. Nah, karena ini sama, boleh nggak dikeluarkan? Dikeluarkanlah do per do X-nya. Tinggal apa? Do Z per do Y ditambah apa? 1/Y kali Z. Sama dengan Y. Jelas sampai sini? Ini mungkin awalnya Anda bingung, ini gimana ya? Karena dia, ya yang ini biasa yang depannya tadi sama ya. Terus ini Z-nya yang dikeluarkan, jadi do per do X dari Z, ya kan? Diturunkan terhadap X ya. Nah, keluarkan do yang saya birukan itu do per do X-nya dikeluarkan, tinggallah do Z per do Y ditambah 1/Y kali Z. Oke? Nah, kemudian do X-nya dikali silang. Kali ke belakang. Kali silang. Apa yang terjadi?
do dari do per do y, y ditambah 1/y kali z sama dengan y do x. Benar? Halo? Jelas sampai sana? Jelas nggak sampai sana tuh? Halo? Nah, setelah itu baru kita integralkan kiri dan kanan. Integral yang sebelah kiri sama dengan integral sebelah kanan. Kita integralkan ya. Integral dari do z per do y ditambah 1/y kali z itu ya. Jadi integral kiri do z per do y tambah 1/y z sama dengan integral kanan integral dari y do x. Benar? Halo? Oke. Nah, lantas gimana nih? Yang sebelah ya. Anda sudah belajar kan? Tadi kan integral do u kan? Do itu bahasa D boleh juga ya. Artinya diferensial sama. Integral du u. Integral do dari ini jawabannya ini enggak? Kalau integral do ini u, ini anggap u nih kan sebagai u-nya nih. U. Integral do u. Nah, u-nya itu adalah do z per do y ditambah 1/y kali z sama dengan ini konstan enggak y? Y-nya boleh keluar enggak? Kan punya yang diintegralkan dx. Do x ya. Jadi keluarkan tinggal integral do x. Sehingga jangan lupa ya. Do z per do y ditambah 1/y kali z sama dengan y kali integral do x apa? X. Ya, integral do x adalah x. Jangan lupa kalau integral do x ditambah apa? Tadi ditambah fungsi y-nya apa? Fy. Kalau integral do y ditambah apa? Gx. Itu ingat, itu kunci utamanya itu. Kalau itu lupa habis dah, ya. Oke, sampai sini. Nah, sekarang saya tanya Anda, ya. Anda sudah belajar PD biasa atau ODE tahun yang lalu, semester yang lalu, kampus 2, udah kan? PD apakah ini? Sudah ada di PD tingkat 1 derajat 1 di awal. Ada 8 gitu kan. Yang ke-7 dia nih. Apa tuh? Coba lihat nih. Ya bentuknya sama tapi tulisannya ada ini do z per do y tambah 1/y kali z sama dengan ini PD apa nih? Anda tahu? Halo, saya tanya kok diam aja belakang. PD apa? Yang pojok, corner. Mister. PD apa nih? Yang saya kuning itu. Kotak kuning. Nggak bayang ya? Bukan. PD ekstra itu bisa campur-campur nanti berlaku do n per do y sama do n per do x. Itu PD ekstra. Ini adalah bentuk apa? PD linier. Kagak lupa. Masih ingat enggak? PD linier itu kayak apa? Tadi saya tulis tadi. Banyak menggunakan PD linier. Saya bilang kan? What do you think? Nah, PD linier itu bentuknya adalah apa tadi? Kalau secara umumnya kan nih dy per dx ditambah p
PX kali Y disama dengan QX. Itu enggak gitu? Ini bentuk umum sinyalnya. Nah, sekarang Anda lihat bentuknya. Coba. Bentuknya apa tadi? Do Z per do Y. Ya, do Z per do Y. Ya, do Z per do Y ditambah per Y kali Z sama dengan apa tadi? YX atau XY ya. Tambah FY. Berarti Y-nya adalah Z, X-nya adalah Y, betul nggak? Bentuk sama nggak bentuk? Coba lihat. Jadi kalau dibuat begini, berarti ini kan sama. Do Z per do Y ditambah apa? P apa sini? P apa kali Z? Ayo. Penyebutnya lihat sini. Kalau ini do Y per do X, ini PX. Betul nggak? Ini PX. Ini QX. Betul nggak? Berarti ini, kalau ini Y, ini apa nih? PY. Ini kan Y. Ini. Do X, PX. Do DX, QX. Berarti ini, kalau ini Y, ini apa? PY. Ini sama dengan apa? Yang semua ini namanya QY. Pandai-pandai melihat bentuk ini. Makanya Anda kan belajar Laplace transform. Nah, di jurusan statistik mereka ada bentuk-bentuk, sebetulnya belajar Laplace transform atau transformasi Laplace itu adalah ceritanya gelombang sebenarnya. Tetapi di dalam menyelesaikan hal-hal yang lain, bukan itu kita lihat formula. Formula itu ada bentuk rumusnya. Kalau bentuknya sama, why not? Mengapa tidak kita kerjakan berdasarkan Laplace transform? Gitu maksudnya. Ya, orang teknik elektro di Trisakti ada satu dosen juga sering saya itu kita bincang tentang itu ya. Seringkali terjadi bentuk-bentuk yang mirip. Kalau mirip boleh dipakai. Nah ini mirip lah nih saya tanya tadi. Mirip kan? Walaupun variabelnya namanya beda. Itu DY, do Z. Per DX, per do Y. Jadi Anda sudah tahu ini apa nih? Ini adalah, berarti per Y itu adalah, berarti sini apa? P yang ini kan? PY-nya berapa? Berarti PY-nya adalah per Y dan QY-nya berapa? Yang panjang itu. Y-nya adalah XY ditambah FY. Ya kan? Ini maksud saya tuh ini ya. Oke. Jadi supaya ingat ya. Diselip di sini ya. Nah, sampai sini tadi, ini apa sini? Ini artinya apa? Yang ini adalah apa? PY. Enak. PY sama dengan per Y. Yang ini adalah apa? QY. Enak. QY-nya adalah YX kali adalah XY dibalikkan. YX dikali diri XY tambah FY. Halo. Jelas nggak sampai sini? Ini adalah PY-nya, ini adalah QY-nya. Dah. Kita selesaikan secara dengan formula PD linear. Apa yang kita boleh? Nah, nanti Anda juga mungkin satu saat Anda kerjakan, kok bentuknya ya mungkin ceritanya bukan cerita ini ya, mungkin di mechanical-nya atau apanya, jumpa mirip dengan PD linear, boleh kerjakan selesaikan dengan PD linear. Kalau enggak, bagaimana menyelesaikan dia? Ya kan? Itu maksudnya. Jadi variabelnya bisa berubah-ubah. Jangan selalu DY PDX, itu kan bentuk umumnya. Nah, di situasi di lapangan ini bisa berubah sesuai namanya. Ya. Oke, karena ini udah tahu, baru kita selesaikan ini dengan PD linear. Solusinya apa? Dengan PD linear sebelum solusi PD linear kita cari mediatornya SX, ingat enggak? Sebenarnya kalau aslinya tidak boleh pakai SX, tapi SX itu dibuat untuk
penyelesaiannya supaya lebih mudah. Ini ide dari Profesor Dr. Daniel Handali Almarhum nih. Kalau tidak setengah mati itu, panjang. Ya. Nah, SX-nya adalah E berpangkat integral. Sorry. Ini pakai Y tadi ya. Maaf ya. Tadinya pakai Y bukan X. Jadi menjadi SY. SY adalah E pangkat integral PY DY. DOY atau DY. DOY atau DY. Nah, selesaikan nih. E pangkat integral tadi berapa tadi? PY-nya berapa tadi? Per Y ya. Tadi yang kotak sini, oh ini tidak ada kotak ya. Ya, ini. Sama aja ya. Ini. Jadi ini adalah PY ya. PY per Y DY. DY atau DOY sama aja. Sehingga E pangkat integral DY per Y. Sama dengan berapa? E pangkat integral DY per Y ln Y nak? Halo. Sekarang, nah ini pernah saya ajarin. E pangkat ln Y berapa? Ingat dulu. E pangkat ln U apa sih? E pangkat ln U sama dengan U. Apa lagi? E pangkat ln U adalah U itu yang dulu A pangkat log B bilang pokok. E pangkat log B bilang pokok A. AA. Hasilnya B belakang log ya kan? E pangkat ln U. U. Ini. Nah di sini Anda lihat nih. E pangkat ln Y. Y. Kalau itu tidak tahu. Bingung nih. Ada pertanyaan E pangkat ln Y. Berarti itu belum selesai. Nah, dapat ini baru solusi PD linearnya. Jadi ada hubungan ya. Jadi memang ada hubungan antara PD parsial dengan PD biasa. Atau hubungan antara PDI dengan ODI. Ya. Di PD linearnya adalah apa? Solusinya tadi apa? Karena pakai DZ ya. Karena ini tadi DZ. Z ditanya kan Z nih kita mencari ini. Enak. Yang kita mencari itu Z. Jadi berarti sini Z jawabnya. Z sama dengan seper SY. Tadi itu ikuti formulanya. Kali integral SY kali QY kali DY tambah konstanta. Nah ini konstantanya. Hati-hati. Konstantanya apa? Ingat tadi. Kalau integral DY hasilnya fungsi Y ditambah titik-titik apa belakangnya? Integral DY apa belakangnya? Apa? Tadi. Ada di atas ada. Integral titik-titik dx hasilnya adalah fungsi x ditambah fy. Kalau x lawan pasangannya y. Kalau integral doy atau dy ya doy atau dy hasilnya fungsi y apa gy fungsi y lawan y apa x kan tambah gx tambah gx. Jadi sini tambah gx. Tutup. Dah? Halo. Ya. Nah, baru kita ganti. Jadi Z sama dengan seper Y. Kan Y yang dapat tadi. Seper Y kali integral Y kali QY. QY berapa tadi? Panjang tadi. QY. QY-nya ini kan. XY tambah FY. QY-nya adalah XY ditambah FY. Ini kurung kerawal boleh. Ya. Halo. Oke. Nah, ditambah GX. Oh iya ada DY belakangnya. Ada DY atau DOY boleh. Nah ini Y ini boleh nggak saya kali silang ke sini?
Boleh. Seperti PD itu kan Y sama dengan 1/X, nanti X kali Y, XY. Saya silang boleh. Jadi ZY, YZ ya. Tidak tahu, ZY boleh. Z kali Y sama dengan apa? Tinggal dalam kurung ini ya, selesaikan apa nih? Kalau kita kalikan, integral apa? Y ini ada garis silang ya. Y kali XY berapa? Halo? XY kuadrat, betul. Ya. XY kuadrat. Ini ada kurungnya nanti ya, terakhir. Terus ini tambah Y kali FY. Ya. Tambah Y kali FY. Ya. Y kali FY. Jangan lupa ini dikurung dikali DY. Ya enggak? Kan belakangnya ini ada DY-nya sini. Ini kali ini XY kuadrat. Ini kali ini FY kali FY DY. Kurung semuanya DY. Tambah GX. Tambah GX. Sampai sini jelas nggak? Halo, tidur dulu. Aduh. Kalau ngantuk, basuh mukanya supaya jadi segar lagi. Ya. Oke. Nah, kemudian apa yang saya lakukan? Halo? Integral ini yang kita selesaikan nih. Ini kan dipecah dua enggak nih? Kita pecah dua ya. Z kali Y sama dengan, coba kita pecah dua. Integral X, Y kuadrat DY. DY atau DOY ya, sama aja ya. Sini tambah integral Y. FY DY. Tambah GX. Nah, Z kali Y sama dengan, karena ini adalah terhadap Y, berarti X ini konstan nggak nih? Boleh keluar. Keluar X ya. X keluar tinggal Y kuadrat DY. DY atau DOY ya. Nah ini sama hal yang tadi. Tadi kan integral FY DY kita ganti HY. Ya ini sini nggak sama. Ini kita ganti dengan HY. Ya. Nah, ada kan tadi FY DY. Ini ada HY lagi. Ya udah. Ya sama kan diambil gitu. Tambah GX. Ya. Oke, ini diselesaikan. Z kali Y sama dengan, atau YZ boleh ya. Y ini depan boleh. X kali berapa? Integralnya berapa? 1/2 tambah 1, 3. Y pangkat 2 tambah 1, 3. Ya. 1/2 plus 1, Y berpangkat 2 plus 1. Tambah HY, tambah GX. Sehingga ZY sama dengan 1/3 X pangkat 1, Y pangkat 3 ditambah HY tambah GX. Nah inilah jawabannya. Ini jawaban umum, solusi umumnya. Mengapa kata umum? Karena HY dan GX tidak bisa diselesaikan. Mengapa? Tidak ada boundary conditionnya. Betul nggak? Boundary conditionnya tidak ada, gimana menyelesaikan? Kalau tadi juga kan, kalau nggak ada boundary condition nggak bisa selesaikan. Pasti tambah HY tambah GX stop. Paham? Any question? Oke. Sekarang latihan. Atau mau kuis? Mau kuis? Langsung takut gimana sih? Benar nggak mau nih? Ya udah. Terima kasih. Selesaikan PDE, partial differential equation, atau PD partial, PDP ya. Partial lagi, PD partial. Dari soalnya 2 kuadrat Z per 2X 2Y ini paling sering ya. Sama dengan E pangkat 2Y cos kali cos X. Nah, hati-hati nih soalnya. Ya, hati-hati soalnya. Nah,
Jangan sekarang. Ini yang pasti tambah AY tambah GX. Tidak ada lanjutannya. Mengapa? Karena boundary-nya tidak diketahui ya. Karena boundary-nya tidak diketahui. Ya, karena boundary tidak diketahui dan bisa kita cari AY dan GX-nya. Ya, coba dikerjakan. Ya, ini ada 2 soal ya. Ini nomor 1-nya. Nah, nomor 2-nya. Duanya adalah do kuadrat Z per do X do Y sama dengan X kuadrat Y pangkat 3. Oke. Ya, coba. Tidak ada contohnya ya? Hah? Tidak ada contohnya? Oke, kalau tidak ada saya kirim lagi. Jadi contoh sini aja yang mirip ya. Mana ya? Nah, komputer. Nah, itu. Oh, ini tidak ini. Oh, ini ada agak batasnya. Sorry. Enggak, bukan ini. Nah, Bapak ini ya boundary-nya tidak dipakai ya. Penting sampai tambah HY tambah GX stop, ya kan? Karena tidak ada boundary. Ini dasarnya ini dulu, terus berlanjut. Kita lagi. Saya kasih ini. Ini ada di komputer. Siap main 2 komputer ya. Boundary ini ada boundary. Modelnya. Soal tadi bisa nggak? Udah catat soalnya belum? Halo? Udah catat soalnya? Siapa yang belum? Tuh. Belum dibalik dulu nih. Ini enaknya pakai HDMI, ini HDMI. Ini di notebook saya. Yang komputer kampus, yang tadi ya dipoto aja, lebih cepat. Jelas? Nah, kalau tidak sakit sekali, datang. Tapi kalau sudah sakit, ada orang yang sakit sebenarnya. Ya, kalau sampai sakit sekalipun, Anda bisa belajar dari rumah juga, yaitu melalui Microsoft Teams. Ya. Karena sebenarnya di Windows atau Cloud tidak mewajibkan pakai Microsoft Teams lagi ya. Karena harusnya terapkan langsung itu.
Tapi kalau ada media sebenarnya walaupun sakit itu saya belajar dari rumah. Dua-duanya saya naikkan. Itu tuh dua pangkat dua SD atau D pangkat dua SD? Gimana? D. Iya. Do pangkat 2 itu artinya do dan D kali DJ itu artinya. Halo. Ya Pak. Do kali do kan do kodrat. Mas saya pikir itu dua. Kan dua yang mana dua? Ini Iya. bukan dua, itu lambang apa do. Kapan kita pakai do kalau variabelnya 2 ke atas, 2 atau lebih, 2, 3, 4. Satu pakai D ini D F. Bahasanya do itu artinya diferensial, D diferensial sama. Ada lambangnya aja. Oke. Ya dikerjakan. Ya. Soal udah dicatat belum semua? Udah selesai nih belum? Nggak, tinggal lanjutkan dulu. Hah? Sudah. Nah, nanti berhentinya di sampai ketemu F apa HY tambah GX stop. Itu udah jawabannya. Mengapa tidak bisa turunkan? Karena tidak ada boundary condition nih. Tidak ada harga batas, istilahnya harga batasnya nggak ada, udah nggak bisa apa-apa gitu. Ya, agak sulit memang ya. Bikin soal itu lebih sulit yang ada harga batas. Ya. Yang awal tadi ada yang belum? Halo. Yang awal tadi. Contoh ini ya modelnya bukan contek kan, maksudnya modelnya supaya Anda tahu oh caranya gimana. Ya. Oke. Ini mirip dengan nomor 2 ya. Nomor 2 itu mirip. Nomor 1 itu ya agak sedikit ya, panjang ya. Oke. BDE plus BE. Oke, kan yang baru Kami hampir sama dengan 20 orang. Kayaknya lebih dari 18. Oh ya? PDI itu paling sedikit. Terus Udah balik. mereka di kelas sekolah ada Di pendidikan yang saya yang naturalisasi ada yang lebih kita tahu. Satu yang tadi tahun kalau kembali saya ada 1 dan 3. Informasi saya itu jadi harus 3 yang seminta itu. Ya kan itu saya ada yang lebih. Ya beda dong. Dia dong. Nggak beda. Dikuisikan kecuali PD. terus bayar. Memang mereka bisa juga sementara tidak berusikan. Tapi ini coba ini dapatkan bahwa saya sudah bisa bahkan kalkulus
Tembusan. Oh, kalau untuk Prof. Edi nggak ada gimana sih? Ya. Prof. Edi. Oh, beda Mas, yang diajarin. Beda itu Prof. Edi. Oh iya, dia kayak industri ya. Maksudnya dari sin atau min sin Pak? Min sin kan? Integral cos, Integral. integral cos U DU sin U. Integral sin min cos. Arti. Pokoknya begitu hasilnya arti coba diferensial kan dia. Sama enggak apa ini? Kalau diferensial tanda yang salah, itu pasti salah. Itu paling sering salah kan? Integral sin min cos, integral cos min integral cos sin plus sin. Ya. Sudah sampai sini, sudah selesai? Belum. Nah, sampai sini dia stop. Sampai HYGX, HY. Ya, kan stop. Sudah terus kan ada boundary. Sudah ada boundary condition ini. Apa yang dicari? Ya. Agak sulit itu waktu si coba dulu. Dan sudah dapat itu. Sebenarnya bisa juga kita tentukan dulu soalnya jawabannya itu apa nanti kita carilah dan tentukan ya. Saya kira oh boleh. Kamu mana?